Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang seorang ibu dan anaknya mengalami mukjizat solawat. Syahdan, ada seorang ibu yang memiliki anak yang sangat jahat yang hari-harinya dilalui dalam lumuran dosa. Bertolak belakang dengan anaknya, sang ibu justru perempuan salehah dan sangat menyadari anaknya seperti itu. Tentu saja, ia menyuruh anaknya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya dan kemudian berbuat kebajikan serta tidak berpindah lagi kepada kebiasaan buruknya tersebut. Tetapi, anaknya tetap membandel. Ia tidak mau mengubah segenap laku jahatnya. Ia tetap berbuat maksiat hingga ajal pun menghampirinya. Sang ibu berduka sekali melihat anaknya meninggal tanpa sempat bertaubat dan ia tidak melihat satu sisi manapun dari kehidupan anaknya yang bakal menyelamatkannya di hadapan Allah. Sang ibu tampaknya pasrah dengan nasib buruk yang akan dialami sang anak di dalam kubur. Pada suatu malam, ketika ibu itu tertidur, ia bermimpi anaknya tengah disiksa oleh malaikat penjaga kubur. Maka bertambah dukalah sang ibu. Tetapi, benarkah anaknya disiksa? Ternyata, ketika sang ibu memimpikannya anaknya lagi di lain kesempatan, ia melihat anaknya dalam rupa dan kondisi yang sebaliknya. Ia melihat anaknya diperlakukan dengan perlakuan yang sangat elok, tampak senang dan bahagia. Ibunya pun terheran-heran dan bertanya kepada sang anak, "Apa gerangan yang membuatmu bisa diperlakukan seperti ini, padahal dulu semasa hidup engkau penuh lumuran dosa?" "Wahai ibunda, suatu ketika, lewat di hadapanku sekelompok orang yang sedang mengusung jenazah yang hendak dikuburkan. Mayat itu ku kenal, dan ia semasa hidupnya ternyata lebih jahat daripada diriku. Kemudian aku ikut mengiringi pemakamannya, dan di sana aku sempat menyaksikan makam-makam lainnya. Ketika itulah aku berpikir bahwa laki-laki sial itu sudah pasti ditimpa oleh huru-hara akhirat akibat perbuatan maksiatnya. Secara tidak sadar aku menangis dan membayangkan kalau diriku juga bakal ditimpa peristiwa yang mengerikan yang sama. Pada saat itulah aku menyesali segala kesalahan dan dosa yang telah kuperbuat dan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat di hadapan Ilahi. Kemudian, aku membaca Al-Quran dan solawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 10 kali dan membacakan solawat ke-11 kalinya di mana pahalanya kuhadiahkan kepada ahli kubur yang nahas tersebut, sehingga disitulah Allah SWT menunjukkan kemaha pengampunannya. Dia mengampuni dosa-dosaku. Jadi apa yang telah engkau lihat, wahai ibunda, itulah nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atasku. Ketahuilah ibunda, bahwa solawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi cahaya di dalam kuburku, menghapuskan dosa-dosaku dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang hidup maupun yang sudah meninggal." Demikianlah jawab sang anak kepada ibundanya sebagaimana dinukil dari buku Hikayat Spiritual Pencerahan Mata Hati, Nafas Cinta Ilahi. Tentu saja, kisah-kisah keajaiban solawat bukan cuma kisah di atas. Banyak sekali, baik dalam riwayat hadis, kitab-kitab klasik ulama salafus salih, dan lain sebagainya yang pernah termaktub dalam sejarah. Atau boleh juga Anda pernah mendengarnya dalam konteks kekinian. Ya, solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejatinya bukan sekadar puja-puji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata. Banyak faedah dan fadilah yang bisa direguk selama kita mau merutinkan untuk mengamalkannya. Kenapa kita membaca solawat, mendoakan Nabi? Kita semua tahu dan bersepakat bahwa junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah manusia pilihan. Ia, kekasih Allah, sang Nabi yang jauh sebelum Nabi Adam lahir ke dunia, nurnya sudah diciptakan Allah. Dan Syahdan, mahar kakek moyang kita, Nabi Adam, kepada istrinya, Siti Hawa, adalah dengan membaca solawat sebanyak 10 kali. Bukankah sangat istimewa Nabi kita itu? Namanya sudah disebut-sebut dalam perjanjian sakral antara Adam dan Hawa dalam lembaga suci bernama pernikahan. Maka, wajar bila predikat yang melekat pada diri Muhammad adalah sosok masum, terpelihara dari dosa, dan tentu saja garansi surga tak terelakkan untuknya. Lalu, pertanyaannya, dengan posisi yang super istimewa itu, kenapa Rasulullah mesti kita kirimi solawat doakan?
Bukankah sebaliknya, kita yang dosanya begitu banyak yang selayaknya didoakan? Secara logika, tentu saja, tanda tanya itu seringkali menyelinap di benak kita. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita tengok penjelasan Mufasir Indonesia, Profesor M. Quraish Shihab. Sebuah kesimpulan yang tidak bisa dinafikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia pendidik dan perantara utama bagi pengetahuan dan keimanan orang-orang beriman. Dialah manusia yang paling besar jasanya dibanding manusia-manusia lainnya, orang tua, guru, kiai, dan lain-lainnya. Sekalipun, jasa mereka, katakanlah, besar menuntun secara spiritual, tetapi apa yang mereka ajarkan itu tidak dapat mereka lakukan tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW ke muka bumi. Lebih-lebih apa yang Rasulullah ajarkan itu tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan duniawi, tapi berfaedah bagi kehidupan akhirat berupa limpahan pahala, surga dan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah, lanjut Quraisy, sangat dipahami firman Allah, katakanlah Nabi Muhammad SAW. Jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, kaum keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Quran Surat At-Taubah 9:24 juga bisa dimengerti hadis Nabi yang berbunyi, "Tidaklah sempurna iman seseorang hingga aku lebih dicintainya daripada ayahnya dan anaknya, bahkan manusia seluruhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain juga disebutkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa sahabat Nabi, Abdullah bin Hishamra berkata, kami pernah bersama Nabi SAW. Ketika itu beliau tengah memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkata kepada Nabi, "Wahai Rasul, sungguh aku mencintaimu melebihi cintaku kepada segala sesuatu, kecuali jiwaku yang berada dalam diriku." Nabi SAW bersabda, "Tidak. Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, tidak sempurna imanmu, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Umar kemudian berkata, setelah sekian waktu, "Sekarang, demi Allah, engkau lebih kucintai daripada diriku sendiri." Maka Nabi SAW pun bersabda, "Sekarang, wahai Umar, engkau meraih iman sempurna." Lebih dari itu, Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya berkata, jika ada yang bertanya, apabila Allah dan malaikatnya telah bersalawat kepada Rasulullah SAW, lalu apa yang beliau butuhkan dari solawat kita? Jawabannya adalah solawat yang kita bacakan itu bukan lantaran Rasulullah SAW membutuhkannya. Sebab, kalau demikian, tentu Rasulullah SAW juga tidak memerlukan solawat para malaikat, karena Allah SWT telah bersalawat kepadanya. Maksud dari solawat yang kita baca adalah untuk menampakkan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berzikir kepadanya, padahal Dia tidak membutuhkan zikir tersebut. Hal itu, tiada lain, untuk menampakkan keagungan Allah dari kita sebagai ungkapan kasih sayang Allah untuk memberikan pahala kepada kita. Ya, Dialah Nabi Muhammad SAW, suluk pertama hingga kita mengerti mana yang baik dan buruk. Dialah pijar iman pertama yang meniti kita ke jalannya yang lurus. Berkat beliaulah, keindahan iman yang syahdu dan damai mengisi kehidupan batin kita. Dan, karena itulah, kita wajib mensyukurinya. Kita wajib berterima kasih kepadanya atas jasa luar biasanya itu. Dan bersalawat adalah bentuk balas budi kita kepadanya. Dari sinilah dapat dipahami kenapa akhirnya kita diperintahkan bersalawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tertulis dalam ayat 56, surat Al-Ahzab di atas, sebuah perintah yang tidak datang atas inisiatif pribadi Nabi SAW sendiri, melainkan bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Unik dan hebatnya lagi, perintah bersalawat itu akhirnya mendatangkan maslahat bagi diri kita sendiri, jauh sebelum hari hisab umat manusia berlangsung. Demikianlah kisah solawat Nabi kali ini, semoga memberikan pelajaran dan tauladan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.